bersama aku di Baca Tarot lagi. Pilih kartu lagi. Mohon maaf ini kalau misalnya kresek-kresek. Dan tema hari ini, kalau bisa sih sebenarnya lebih tepatnya dibilang malam ini adalah siapa cinta sejatimu. Cinta sejati ini bisa sosok yang kamu kenal, bisa orang lama atau orang masa lalu, bisa orang baru. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku, terutama pick a card lagi ya, alias pilih kartu atau zodiak. Dan tanpa lama-lama lagi, di sini ada 3 file seperti biasa buat yang kalian udah lama ngikutin video aku, dan kalau yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, semoga betah. Semoga kalian juga nyalain loncengnya juga ya. Pilih yang menurut kalian menarik energi kalian ya, di antara ketiga file ini. Dari kiri ke kanan, dari file 1, file 2, file 3. Aku beri waktu ya 10 detik. Kalau udah, aku singkirkan dulu file nomor 2 dan file nomor 3. Kita lihat ada apakah kartunya, dan ini sudah aku shuffle alias aku kocok-kocok dulu, dan aku tentu saja nggak lihat-lihat isinya dulu baru dipilih. Oke, sekarang kita lanjut. Ada Ten of Swords, lalu ada Page of Pentacle, ada Four of Cups, ada Three of Swords, King of Swords, dan The World. Oke, agak ke pinggiran. Sini aku membacakan kalau sosok orang ini sebenarnya sosok yang pernah dekat sama kamu, tapi entah kenapa hubungan kalian tuh agak menjauh sekarang. Lost contact, atau kalau misalnya masih deket ya gitu, dia cuek aja. Sosoknya nih cuek aja. Kelihatan gak sih? Sosoknya nih cuek aja. Dia udah cuek, ghosting lagi. Kan ngeselin ya. Cuek, ghosting tuh nyebelin. Tapi giliran ghosting tuh dia masih ada di, entah di WhatsApp, di Facebook, di IG. Pokoknya update status, tapi begitu kita DM, Messenger atau chat itu nggak ada. Lalu si sosok ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu sih, makanya dia ngejauh dari kamu. Ada Four of Cups juga. Oke, Four of Cups. Merasa nggak sih sosok ini jenuh? Ada mungkin dia bosan, sosok ini bosan, dan di sisi kalian, karena kalian merasa dicuekin, kalian jadi patah hati, jadi sedih, jadi nggak tahu mesti ngapain. Padahal kalian seharusnya tidak perlu terlalu memikirkan sih, karena jika dia memang untuk kamu nggak perlu susah-susah jungkir balik cari perhatian, dia pasti akan cari sendiri. Sini juga ada The World. Energinya kalian nih cukup kuat sih. Sebenarnya kalian itu bisa bersama, tapi entah kenapa nih, kalau dari kartu di sini aku melihatnya tuh kalian memang sedang separasi gitu, alias apa ya, jaga jarak. Mari kita lihat oracle itu. Ada past life relationship, ada keep an open mind, dan ada love yourself first. Cinta sejati kalian, aku bisa simpulkan adalah seseorang yang dekat dengan kalian atau seseorang dari masa lalu. Karena di sini ada past life relationship, tapi bukan berarti dari masa sebelumnya kalian berhubungan, enggak juga sih. Yang aku lihat malah orang yang awalnya deket sama kamu, tapi entah kenapa dia pergi, ghosting, tapi
tapi di sekitar kita tuh seakan-akan dia masih ada, gimana ya ngomongnya. Seakan-akan dia pokoknya dia update gitu-gitu, tapi ke kita tuh cuek. Jadinya kamu kan bingung, lah ini orang maunya apa sih, ini sosok ini maunya apa sih gitu. Di sini ada tulisan past life relationship you have known each other before. Ada kemungkinan dia ghosting tuh karena menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi karena dia bosan dengan hubungan ini. Sedang bosan sih, bukan benar-benar bosan. Oleh karena itu kamu mau tidak mau harus bijak menyikapi sikapnya, menyikapi sikap dirimu juga. Karena your soulmate might differ from your usual type and expectation. Yang pasti sih tetap pada pikiran kamu ya. Kalau memang kamu nggak srek, kamu bisa tinggalkan. Kalau memang mau nunggu ya silahkan. Tapi jangan lupa love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Dan pastinya sebelum mencintai orang lain, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Oke, kesimpulannya, orang yang dekat denganmu itu adalah sebenarnya cinta sejatimu. Walaupun kalian sedang berpisah sementara, entah karena dia ghosting, entah karena dia bosan, entah karena jarak, baik satu daerah lainnya atau dari satu benua ke benua lainnya. Dari satu pulau terus ke pulau lainnya juga. Oke, itu aja untuk file nomor 1. Sekarang aku lanjut ya ke file nomor 2. Kun jiwa. Itu mah endingnya Jerome Pauline Nihongo Mantapu ya. Oke, ini untuk file 2. Ini adalah bacaan kalian. Kita akan melihat siapakah sosok itu. Ada Seven of Pentacles, lalu ada Queen of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Oh, dari 3 kartu sih aku lihatnya sepertinya sama sih. Orang ini orang yang kenal kalian, tapi dia masih dekat denganmu, tidak ghosting yang aku lihat nih. Lalu orangnya juga humble alias rendah hati, percaya diri, dan sebenarnya kamu juga kagum sih dengan sosok ini. Yang pasti sosok ini yang kamu kenal. Lalu ada The Hermit, ada Queen of Swords, dan ada satu tongkat alias Ace of Wands. Oke, seseorang yang kamu kenal dan orang ini humble alias rendah hati, kamu juga nyaman dengan dia. Dan seorang Queen of Pentacles di sini juga kalau dipikir dia memang masih dekat sama kamu, dia juga ada rasa sih sama kamu. Hanya saja dia sosoknya introvert sih. Kalau aku lihat dia sosoknya introvert karena di sini ada Hermit, dia juga pendiam. Dia nggak banyak bicara, tapi action, dia lebih ke aksi juga. Dan pemikirannya logis juga. Dia berpikir kalau untuk apa rayu-rayu, untuk apa romantisan kalau cuman nantinya jadi cinta semu atau bikin PDKT-nya dia tuh jadi jelek karena romantisan. Dia seorang ini nih, orang ini atau sosok ini, dia nggak bisa romantis sih. Jadinya kamu sebel karena dia nggak kayak yang lain, nggak bisa uwu-uwu, tapi sebenarnya dia sayang sama kamu, dia menyukaimu juga, ingin selalu melindungi kamu. Dia rendah hati tapi memang introvert. Dan satu hal lagi, sosok ini juga karakternya apa ya, dia tuh semangatnya tinggi untuk melakukan apapun, terutama hobinya sih. Misalnya kalau hobi ngegame, ya dia semangat ngegame. Bahkan terkadang dia bisa membuang uang untuk semata-mata tuh untuk gacha. Bisa jadi uangnya tuh bisa sampai misalnya tuh 1 tahun tuh 150 juta dia bisa mengeluarkan gitu. Karena memang apa ya,
hobinya itu nggak bisa ditolak, nggak bisa ditahan-tahan sih. Ada trust, ada retreat, ada new love. Sepertinya aku tahu deh kolerasinya di sini. Dia sosok yang kamu kenal, sosok si introvert yang mempunyai semangat dan dedikasi tinggi termasuk hal yang dia suka atau seseorang yang dia suka. Kamu hanya perlu percaya dia. This situation is calling for you to have fight. Retreat, it's time to disconnect from the world. New love, a new person has stir your romantic feelings. Dia kenal sama kamu, kamu juga kenal sama dia, kamu nyaman sama dia, tapi orang ini bukanlah orang dari masa lalu kamu, tapi memang orang baru yang mungkin baru ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kalian kenal, atau 1 sampai 2 tahun lah, itu kan termasuk baru. Karena di sisi kamu juga kamu mikir pakai logika, apa ya sosok ini bisa dipercaya. Tapi kalau dari oracle-nya bilang harus percaya. Mau tidak mau kamu harus percaya dia. Ketika kamu lihat buktinya, kamu boleh percaya dia kok. Hanya saja untuk saat ini ada baiknya kalian fokus dulu ke diri masing-masing. Karena kan gak seru dong kalau setiap hari deket nempel kayak lem sama perangko, itu kan gak enak. Ya kalau buat aku sih, kalau mau peluk boleh, tapi jangan terlalu nempel aja, karena kamu sendiri juga harusnya butuh privasi sih. Bukan semuanya diceritakan walaupun terbuka. Ya memang dia orang baru. Ya, dan di sini ada new love, a new person has stirred your romantic feeling. Dan si sosok ini juga membuat kamu berbunga-bunga. Karena pendiamnya itu yang bikin jadi misterius. Walaupun sebenarnya dia memang orang yang rendah hati, orang yang humble, orang yang perhatian, tapi nggak bisa ubu-ubuan gitu kayak yang lagi kayak yang di TikTok atau di IG. Nggak bisa dia. Pokoknya dia bicara seperlunya, lebih banyak aksi atau action. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file nomor 3. Yuk, pemilih file nomor 3. Nah, konbanwa. Sepertinya di sini ada yang penyuka Jepang yang milih. Makanya aku coba untuk mengucapkan konbanwa. Kita lihat kartunya, sosoknya seperti apa cinta sejatimu. Ada the Fool, ada Knight of Pentacle, ada King of Pentacle, lalu ada ada 8 tongkat, ada 8 juga nih, 8 of Pentacle. Lalu ada King of Cups alias Raja Cangkir. Oke, the Fool. Orang benar-benar baru. Dan si dia sebentar lagi akan hadir dengan cinta di hadapan kamu. Dan sosok ini sosok yang mapan. Aku nggak tahu ini sosoknya tua atau muda, tapi sepertinya sih sudah mapan dan sifatnya itu dewasa. Bisa jadi memang sosoknya lebih tua dari kamu, orang baru yang dekat dengan kamu, dan dia sebentar lagi akan hadir dengan cinta dan materi yang berlimpah. Aku doakan memang dapatnya sultan. Ya setidaknya yang mapan dan bisa memanjakan kamu. Lalu di sini ada Eight of Wands, yang artinya sebenarnya gini, kamu bisa pilih jalan manapun untuk bertemu dia. Ikuti radar kamu. Kayak lagunya Maudy Ayunda tuh.
perahu kertas. Dengan radarku ku alah, nggak bisa nyanyi aku. Lupa. Intinya sih harus ikut kata hati dan radar kamu. Lalu ada Eight of Pentacles juga. Untuk bertemu dia, kamu juga harus memantaskan diri, karena sosok ini benar-benar mapan juga sih, dan bisa dibilang sosok yang ada duitnya. Jadi mau tidak mau, setidaknya kamu harus mengimbangi pemikiran dia yang bisa jadi out of the box dan udah benar-benar beda denganmu. Syukur-syukur kalau kamu sudah ada pekerjaan sendiri juga, jadi ketika dia ngobrol denganmu, setidaknya dia bisa nyambung sama kamu. Karena biasanya nih, aku nggak menyamaratakan ya, karena biasanya ketika kita belum mapan dan ada yang mapan tuh terkadang ngobrolnya nggak nyambung. Dia ngobrol investasi, kamu mikir ngapain sih uang dibuang-buang buat investasi, lebih baik ke A, B, C yang intinya sesuai keyakinan kamu. Padahal sebenarnya bisa jadi dia berinvestasi tuh untuk jangka panjang, jadi seolah-olah tuh nggak nyambung gitu. Ada baiknya sih memang kalian memantaskan diri untuk bertemu sosok ini. Lalu ada King of Cups. Oh ya, satu hal lagi, si sosok ini kan tegas, dia jarang baper. Tapi kalau memang ngatain orang tuh memang si sadis banget, pedes banget si orang ini, sosok ini ya. Kalau aku lihat, dan seandainya kamu suatu hari dikatain sama dia atau dibilang gak enak, lebih baik sih jangan baper, karena memang sifatnya kayak begitu. Mungkin karena dia terlalu pekerja keras, jadi dia lebih memilih, udahlah gue omongin aja, lu gak seneng ya udah, yang penting gue omongin sesuai apa yang gue lihat dan ini kejujuran gue gitu. Jadi si sosok ini orang baru, sebentar lagi akan hadir, yang pasti untuk bertemu dia kamu bisa milih banyak jalan. Salah satunya kamu harus memantaskan diri. Jadi gini, ketika kamu mendapatkan sosok yang benar-benar mapan, itu pasti nggak jauh-jauh bicaranya soal investasi jangka panjang, pokoknya yang berhubungan dengan itu, atau malah investasi saham dan lain-lain. Ketika kamu nggak mengerti, nanti dianya ada kemungkinan akan menjauh sih. Ya nggak bisa nih mengimbangi pikiran aku, males ngomongnya. Kalau misalnya dia cuma ngomongin cinta, padahal aku juga cinta sama dia, makanya aku investasi untuk jangka panjang, makanya aku investasi untuk bisa menjaga dia, bisa mengimbangi dia, bisa membahagiakan dia nantinya. Karena aku sendiri ngalamin, ketika aku kenal dengan sosok yang benar-benar mapan, terus dia tuh ngomongnya investasi saham, investasi ini, investasi itu, pokoknya bagaimana caranya finansial dia muter di masa pandemi ini. Sedangkan kalau aku kan ya menanggapinya dengan santai, jadi ya nggak terlalu inilah. Kalau dia kan pokoknya aku harus investasi ke sini, menurut kamu gimana, ini enggak, itu enggak, pasarnya gimana, dan kalau kamu nggak ngerti ya udah wassalam. Rajin-rajin ini deh, belajar investasi lah, cari yang gratis aja di Instagram, banyak itu kelas-kelas gratis, mungkin kalian bisa cari ya apa aja sih, bukan termasuk investasi ini ya. Mungkin kalian bisa ikut kelas marketing, kelas scriptwriter, atau pokoknya yang benar-benar bisa berhubungan dengan si sosok ini. Sosok ini apa ya, pemikirannya tuh out of the box sih, dia nggak bisa ditebak. Jadi kalau mau mendapatkan dia dan dia sebenarnya memang cinta sejati kamu, cukup dua langkah awal: pantaskan dirimu dan jangan baperan. Oke, sekarang kita lanjut ke very soon, calling in your soulmate, dan ada release your ex very soon. Clearly decide what
you want, so that it comes to you now. Sebentar lagi dia akan datang. Seperti yang aku bilang, ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Ya, intinya perbanyak berdoa kepada Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa memberikan kamu sosok yang baik, sosok yang dapat membahagiakan kamu, sosok yang mungkin sebagian di sini mengharapkan sosok yang seiman juga, sosok yang lembut, sosok yang penuh kasih sayang dan kasih, tidak ada kekerasan yang minimal kepada kamu. Gitu. Ada release your ex. Oke. The time has come to clear your energy. Dan untuk sekarang kamu harus mengeluarkan energi-energi negatif kamu dalam pikiran kamu nih, terutama ketika pikiran kamu memblok, maka akan susah juga untuk bertemu dengan dia. Karena soalnya gini, masa iya sih jodohku sosok yang mapan, nanti aku gimana? Nanti aku dihina nggak? Keluarga aku kan begini, keluarga aku kan nggak cukup, keluarga dia kan keluarga berada, bla bla bla. Percaya deh, kalian kalau begitu ya nanti calon mertua kalian, calon cinta sejati kalian ya nggak akan datang atau ngejauh, kalaupun datang. Orang-orang seperti ini, sosok seperti ini sebenarnya banyak, tapi susah untuk didapatkan. Aku sendiri butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan sosok seperti ini, dan baru bertemu sekitar belum ada setahun sih. Masih mending aku bisa mengimbangi si sosok itu. Oke, curhat. Ya bisa dibilang sosok itu memang baru, tapi seperti di kartu ini, padahal aku nggak milih untuk ditemukan sosok itu, dan aku harap kalian bisa untuk memataskan diri dan jangan baper dengan omongan dia yang tidak enak atau kurang enak dengan kamu. Karena biasanya nih sosok seperti itu memang ngomongnya ceplos-ceplos, karena dia udah jauh pikirannya, pakai logika semua. Jarang ada yang benar-benar pakai perasaan. Kalau memang misalnya kurang bagus, ya dia ngomong kurang bagus. Enggak, ini kurang bagus investasinya buat kamu mending cari investasi lain yang benar-benar bisa buat keperluan kamu. Pasti dia kebanyakan nyaranin yang benar-benar ada pasarnya, bukan bukan mempertahankan ide. Oke, aku rasa itu dulu pembacaan malam ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. See ya. Maaf kalau misalnya kresek-kresek dan ada yang salah-salah baca. Terima kasih sudah menonton Hermit Tarot. Bye bye.